sistem jaringan. Nah, pertemuan sebelumnya kita mulai masuk ke pelajaran. Ketua kelas mana? Maulana, oke. Pimpin doa dulu ya. Ya Pak. Oke. Belum siap. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Maulana sudah memimpin doa. Ya Pak. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Ya. Aldo, Saputra. Oke. Asmina. Hadir. Dea Milawati. Hadir, Pak. Intan Wahyuni. Hadir. Magdalena. Hadir. Terakhir Wahyu Delia. Hadir, Pak. Oke. Di pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu sistem operasi. Ya. Sistem operasi, ada yang masih ingat apa itu sistem operasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan berdiri. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sistem yang mengolah sumber daya Mengolah sumber daya perangkat. keras, Terus komputer, serta menyediakan layanan perangkat lunak. oke, ada yang bisa melengkapi? Silahkan, siapa lagi? Magdalena mungkin bisa melengkapi jawaban dari temannya. Jadi sistem operasi. Berdiri ya? Oke, gimana Magdalena? Jadi sistem operasi itu sistem yang mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan layanan perangkat lunak, seperti itu, Pak. Oh gitu, oke. Kasih applause dong untuk Magdalena dan Dea ya. Kasih applause. Terima kasih untuk Dea dan Magdalena. Semua masih pada ingat ya apa itu sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem operasi jaringan. Ya, jadi nanti ada perbedaan tuh. Apa sih sistem operasi biasa dengan sistem operasi jaringan? Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya minta kalian keluarkan smartphone-nya. Smartphone-nya sudah? Ya Pak. Silahkan di scan dulu barcode-nya. Ini adalah barcode soal pretest ya. Jadi di soal pretest ini saya ingin tahu pengetahuan kalian seputar pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Begitu, apakah nanti setelah kalian mengikuti pelajaran ini apakah ada peningkatan dalam pengetahuannya? Begitu, nanti di akhir pelajaran juga ada soal yang namanya post test. Sudah masuk ke soalnya? Ya Pak. Kalau sudah silakan kerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Oke? Ya. Diisi semampu kalian aja, ya. Karena ini adalah tolak ukur pengetahuan kalian sebelum memasuki materi pada hari ini. Oke? Oke. 5 menit ya. Sudah ya? Sudah. Oke, nanti saya cek jawaban kalian setelah ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan manfaat dari materi pelajaran hari ini yaitu sistem operasi jaringan ya, terutama kalian di jurusan TKJ harus bisa menguasai bagaimana mulai dari instalasi sistem operasi jaringan, kemudian konfigurasi, kemudian mengoperasikannya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih kalian harus bisa mempelajari itu gitu ya? Kenapa sih kalian harus bisa menguasai sistem operasi jaringan gitu? Jadi sistem operasi jaringan itu memiliki atau mempunyai manfaat
ya, yaitu manfaatnya adalah sebagai pengelola data antara workstation dengan server. Ya, jika suatu jaringan itu, misalnya di sini di lab, kalian di depan kalian itu ada laptop klien. Nah, di laptop depan ini di meja saya itu laptop server. Nah, tidak akan bisa terhubung ke dalam jaringan tanpa adanya sistem operasi jaringan tersebut. Ya, nah, sistem operasi jaringan tersebut fungsinya atau manfaatnya ya tadi mengelola data antara workstation ya dengan servernya. Gitu. Misalnya contoh manfaatnya ketika misalnya di sebelah laptop saya ada printer gitu ya, kalian diminta untuk diberikan tugas mengisi tadi soal pretest, kemudian saya minta hasilnya di print ya, di sampingnya, sedangkan printernya itu ada di depan saya, di meja saya. Nah, kalian nggak perlu bawa flash disk ke laptop saya, atau nggak perlu ngirim, nanti saya yang print di sana, nggak perlu. Tinggal kalian duduk stay di tempat duduk kalian, di laptop kalian nge-print di printer server. Nah, jadi seperti itu ya, karena sudah karena jaringan ini sudah terinstalasi dengan sistem operasi jaringan, sehingga segala bentuk komunikasi antara klien dengan server itu bisa terwujud atau bisa dioperasikan seperti itu. Paham? Oke. Jadi saya minta simak dengan baik-baik ya, apa itu sistem operasi jaringan. Oke. Di depan kalian ini di layar ada tampilan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, ada KD, ada IPK. Jadi setiap pelajaran itu mesti ada, maksudnya mesti ada KD-nya, mesti ada IPK-nya, ya, agar apa yang akan dipelajari dengan tujuan itu sesuai, gitu. Nah, untuk KD ada 2 KD di pertemuan kita hari ini dan minggu depan, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini yaitu KD 3.1 menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya ada 3.1 dengan 3.12, yaitu menganalisis konsep sistem operasi jaringan. Kemudian 3.1.2-nya apa? Menetapkan cara instalasi sistem operasi jaringan. Nah, kita fokus kedua itu aja dulu. Ya, KD-nya 3.1, untuk IPK-nya 3.1, 3.11, 3.12. Nah, untuk yang 4.1 dan IPK-nya 4.11, 4.12 itu minggu depan. Jadi praktek. Ya, hari ini juga kalian ada praktek. Cuman untuk keahliannya itu di minggu depan 4.1. Jadi hari pertemuan kali ini itu untuk pengetahuannya seperti itu. Paham? Oke. Dari sini kita bisa lihat apa yang akan kita pelajari nanti, ya, yaitu tentang konsep sistem operasi jaringan dan cara instalasi sistem operasi jaringan. Oke. Ya, ada capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya. Yaitu yang pertama itu setelah menyaksikan tayangan video, ya nanti saya akan tayangkan videonya. Peserta didik mampu menganalisis konsep sistem operasi jaringan. Dan yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menetapkan cara instalasi sistem operasi jaringan. Itu dulu, kita fokus yang 2 itu dulu. Sedangkan yang 2 selanjutnya, yang ketiga, yang keempat itu adalah tujuan atau capaian pembelajaran untuk minggu depannya. Ya, yang tadi KD 4.1-nya. Oke. Paham ya? Oke, kita masuk ke materi. Tapi sebelum ini, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan langkah-langkah, ya, langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya. Jadi tadi dari KD dan IPK yang sudah saya sampaikan serta tujuan pembelajaran pada hari ini sudah jelas bahwa langkah-langkah pembelajaran hari ini adalah kalian diminta untuk mengamati mulai dari konsepnya. Nanti sebentar saya akan menjelaskan, kemudian dari tayangan video pun dijelaskan bagaimana konsep sistem operasi jaringan, kemudian cara instalasi sistem
operasi jaringan. Nah, setelah kalian paham itu, kalian mendapatkan materi tersebut, selanjutnya kalian diminta untuk membuat tugas dalam bentuk laporan presentasi. Nanti ada satu kelompok hari ini yang perwakilan untuk presentasi ke depan. Ya, nanti tugasnya seperti apa nanti saya sampaikan. Itu adalah langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Jadi supaya kalian sudah memprepare sebelumnya. Ya, nanti juga ada kalian pengisian dalam bentuk LKPD. Nanti saya bagikan LKPD-nya itu. Jadi ada tugas khusus, sedangkan ada juga tugas di dalam LKPD itu sendiri. Oke? Saya minta kalian buka buku paketnya. Ada buku paketnya? Sudah dibagikan kan ya? Oke. Buka bab berapa nih? Sistem operasi jaringan. Bisa dilihat di situ. Bab 1 atau bab 2? Bab 2 ya. Oke. Sebagai bentuk kegiatan literasi atau literatur, saya minta kalian untuk baca materinya di dalam buku paketnya selama 15 menit. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum dipahami di dalam buku tersebut, silakan tanyakan. Paham? Paham. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Kalau mau catat yang penting saja. Jadi kalau kalau sambil mencatat itu kalian dapat dua manfaat. Yang pertama kalian baca, pasti kan? Kemudian kalian punya catatan. Tapi kalau misalnya kalian belum baca doang, kalian nggak akan punya catatan. Ketika misalnya kalian lupa, ya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya membaca sambil mencatat itu minimal kalian punya catatan, sehingga ketika misalnya ada materi yang lupa, kalian bisa baca lagi catatannya. Ada berapa menit? 5 menit ya? 5 menit tadi. Sekarang mau bawa buku? Nah, ya baru aja sama. Oke, sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah, nanti ke depan. Untuk materi pertama, yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Ya, jadi sebuah sistem operasi yang mana
ditujukan untuk menangani sebuah jaringan. Ya, tentunya ketika misalnya sebuah jaringan itu sudah terbentuk antara klien dan server minimal seperti itu. Kemudian yang kedua, umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak pelayanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna atau user, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Ya, tadi manfaatnya sudah saya sebutkan, salah satunya yaitu layanan berbagi alat pencetak atau printer. Ini ada kebutuhan hardware server. Ya, jadi ini untuk persiapan kalian di minggu depan. Ya, kalian untuk menginstalasi sistem operasi jaringan, yaitu di sini yang kita gunakan adalah Linux Debian versi 8.7. Ya, nah kebutuhan hardware-nya, hardware server, ya, kebutuhan hardware server di sini menganalisis dan mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan minimal spesifikasi hardware server yang akan digunakan, mulai dari jumlah memori atau RAM, hard disk, kecepatan prosesor, dan spesifikasi lainnya. Nah, sebagai contoh spesifikasi umum atau minimum ya yang disarankan untuk instalasi Linux Debian 8.7 berbasis CLI atau TEX, yaitu yang pertama prosesor MPU 4, kemudian yang kedua RAM 212 MB, yang ketiga hard disk 5 GB. Ini adalah contoh spesifikasi minimum yang kalian butuhkan di laptop kalian ketika untuk kebutuhan hardware untuk dijadikan sebagai server. Jadi ya tentunya salah satunya untuk instalasi sistem operasi jaringan tersebut seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak. Ya, Magdalena silakan. Pak, lebih aman mana menggunakan sistem operasi jaringan yang open source atau closed source? Lebih aman mana? Menggunakan sistem operasi jaringan yang open source atau closed source. Oke. Ya, tadi dari segi keamanan memang tidak disebutkan, tapi bagus pertanyaannya Magdalena. Nah, kalau misalnya ditanyakan tadi perbedaannya atau lebih aman mana Pak? Lebih aman mana dari segi keamanan yang open source atau yang closed source? Nah, itu dikembalikan kepada masing-masing penggunanya, sebagaimana dia bisa untuk mengamankan data-datanya itu sendiri, gitu ya. Karena dari keduanya, open source maupun closed source, masing-masing punya celah yang berbeda, gitu ya. Masing-masing punya celah ya tadi punya celah yang tersendiri dari segi keamanan, gitu. Tentunya kalau kita berbicara keamanan di dalam sebuah jaringan itu tidak bisa kita mengandalkan apa yang kita pakai, misalnya sistem operasi apa yang kita pakai, kemudian layanan apa, tapi juga dari kitanya sendiri. Ketika misalnya punya suatu jaringan, kemudian di situ ada datanya yang harus kita amankan, ya kita tidak hanya bisa mengandalkan layanan saja atau sistem operasinya saja, gitu ya. Tentunya harus dari kitanya juga, bagaimana sebisa mungkin data itu tidak tercuri, gitu, seperti itu. Ya, paham? Oke, sama-sama. Oke, di sini sebetulnya ada barcode, ya. Barcode ini dalam bentuk video. Jadi saya akan tampilkan sebuah tayangan video berisi langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan. Oke, udah ya caranya. Nah, videonya adalah Linux karena kita menggunakan Debian. Nah, versinya adalah Debian 64 bit. Saya menggunakan teks. Ini RAM-nya jarang bisa
defaultnya saja 102 MB atau 1 GB. Nah, ini juga akan menggunakan perangkat untuk hardware kita. Ya, jadi di sini yang kita dalam pemilihan ukuran memorinya, ya, yang kalian gunakan. Bagian sampingnya buat, terus kita klik next. Nah, ini kita lihat script virtual hard disk now. Jadi kita akan membuat hard disk virtual sekarang. Ini kita pilih saja script. Nah, tentu di sini pada adalah VI atau virtual disk image. Ibaratnya kita klik next. Nah, terus ya kita pilih dynamic allocated. Jadi apa secara dinamis gitu ya. Kita klik next. Nah, di sini hard disk yang akan digunakan pada virtual disk tadi. Ini allocated. Jadi apa secara dinamis gitu ya. Kita klik next. Nah, di sini hard disk yang akan digunakan pada virtual disk tadi. Nah, di sini dia berikan 8, kita ubah saja menjadi 6 ya. Karena di sini tentu dia akan menggunakan ruang hard disk di kita. Nah, ini C, ini menggunakan 6 GB, terus kita klik fit. Ya, misal boot order ya. Ini hampir selesainya. Sebentar lagi sehingga sistem operasi berbasis teks. Nah, ini sudah selesai, continue. Setelah instalasi, dia akan melakukan booting ulang untuk input ya, sehingga nanti masuk ke sistem operasinya ya, masuk ke sistem operasi Debian berbasis teks. Jadi sekali lagi, kenapa berbasis kita install hanya sistem operasi berbasis teks? Nah, ini gitu. Oke, jadi sampai sini proses instalasi sudah selesai dari video ini, ya. Nah, tampilan berbasis teks itu seperti ini. Jadi kalau misalnya yang berbasis GUI itu atau Windows, kalian minta password kan ada gambarnya, ada logonya segala macam ya. Nah, kalau misalnya yang teks itu seperti ini. Jadi ketika misalnya login, ya udah hanya teks bentuk itu aja gitu ya. Kalian mau login, username dan passwordnya. Nah, selanjutnya kita bisa simpulkan dari tayangan video tadi ya, ada beberapa tahapan ketika kalian mau menginstalasi sistem operasi jaringan dalam metode virtualisasi. Yang pertama, kalian konfigurasi virtual box-nya, ya kan? Atau kalau misalnya belum diinstal, ya berarti harus diinstal dulu virtual box-nya. Selanjutnya konfigurasi virtual box-nya, kemudian mulai memberi nama, memberikan password gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau diutak-atik itu hasil instalasi kalian nantinya. Kemudian masuk ke tahap proses instalasinya. Tergantung masing-masing mau pakai sistem operasi apa gitu ya. Tentu kalau misalnya video itu yang akan kita praktekkan juga nanti minggu depan ya, menggunakan Linux Debian 8.7 ya, 8.7 untuk versinya ya. Jadi ada beberapa tahapannya, ada beberapa langkah-langkahnya ya dalam video ini untuk bahan belajar kalian ya, untuk bahan belajar kalian. Nah, saya minta kalian buka dulu linknya, buka dulu link videonya. Saya kasih ya, silakan di scan. Jadi nanti untuk bahan belajar kalian, kalau tadi misalnya videonya terlalu cepat gitu, oke, Aldo itu kelompok 1 dicatat Aldo, Intan, Bintang, kemudian Rajik. Nah, karena Rajik sakit diganti sama siapa nih? Ganti sama Irfan ya. Irfan masuk kelompok 1. Gimana? Sepakat? Oke. Selanjutnya kelompok 2 ini adalah Mina, ada Dea, catat ya, Fahri dan Maulana. Oke, itu kelompok 2. Nanti sebentar saya dirombak lagi. Kalau misalnya ada yang ternyata ada yang kurang. Kelompok 3 namanya. Oke, Marvin sakit ya? Akram sakit. Sama dia berarti 2 orang doang nih. Oke, berarti saya rombak yang Maulana,
itu ke kelompok 3. Ya. Oke, Maulana kelompok 3, terus satu lagi. Satu lagi siapa? Hah? Araf. Oh, Araf belum masuk kelompok ya. Oke, Araf itu ganti Akram ya. Kelompok 3 ya, Araf ya. Oke, sekarang silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Sudah? Oh ya. Berarti yang belum tadi kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Mingsi masuk ke kelompok 2. Sudah? Duduk dalam kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Nanti saya akan jelaskan bagaimana kerja kelompoknya, ya. Sebelum ini saya akan bagikan KKPD, ya, kelompok 1 ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini KKPD, ya. Ada tugas di dalam KKPD tersebut, ya, bisa kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Untuk pengisiannya, saya menjelaskan LKPD dulu deh. Ya, di LKPD itu ada mulai dari alat dan bahan yang akan kalian gunakan nanti pada saat praktek, ya. Kemudian keselamatan kerja di situ, langkah kerja seperti apa, kemudian materinya, ya. Di situ ada materi terkait yang kalian kerjakan dalam tugasnya, ya. Nah, di situ ada soal evaluasi. Ya, di soal evaluasi itu kalian kerjakan, ya. Nanti isinya di LKPD-nya aja, oke? Ya. Oke, untuk kerja kelompoknya kalian buat kan tadi saya sudah menyampaikan materinya, bagaimana cara instalasi, kemudian dibuka dadakan. Jadi sudah ada tampilan tayangan video, cara instalasinya, langkah-langkah apa-apanya. Nah, kalian buat dalam bentuk presentasi, dalam bentuk PowerPoint maksudnya. Dalam bentuk PowerPoint kalian buat langkah-langkahnya seperti apa aja, cara-caranya untuk menginstalasi. Yang kalian pahami ya. Tadi itu langkah-langkahnya seperti apa sih? Yang pertama kan harus kalau belum ada virtualnya atau virtual boxnya diinstal dulu, kemudian konfigurasi, baru masuk ke proses instalasi. Nah, kalian buat itu, ya. Saya pengen tahu pemahaman kalian untuk menginstalasi itu seperti apa, ya. Saya minta berkelompok, nah supaya kalian mendiskusikannya itu, ya, supaya kalian bisa mendiskusikan dengan teman sekelompoknya bagaimana tugas yang diberikan. Paham? Oke. Sekarang silakan dibuka laptopnya. Saya minta nanti tugasnya dalam bentuk PowerPoint, ya.
Tadi bisa sebagai bahan referensi video tadi yang saya tampilkan bisa kalian simak kembali ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Tadi apa? Langkah-langkah menginstalasi sistem operasi jaringan. Jadi kalian mengerjakan tugas ini berarti kalian sudah menetapkan cara untuk menginstalasi sistem operasi Linux seperti apa. Kalau udah angkat tangan, kelompok mana yang udah silakan. Ya, kelompok satu udah selesai. Oke.
Kelompok 2, kelompok 3 gimana? Masih proses, Pak. Proses. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah memahami materinya. Oke, sudah siap maju kelompok 1, saya minta perwakilan. Ya. Kelompok itu kelompok 1 ya, jadi udah nggak diminta lagi karena sudah menunjukkan dirinya. Jadi saya tanya, biasanya kalau udah kelompok 1 itu otomatis dipilih untuk sebagai perwakilan maju ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 2 jadi sampai mana? Oke, kelompok 3. Oke, karena yang sudah selesai kan kelompok 1, jadi yang maju kelompok 1 ya, oke? Ya, Pak. Kelompok 2, kelompok 3 nggak apa-apa nggak kebagian ya? Nggak apa-apa. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Ada Irfan, Intan, Bintang, sama Lulu. Siapa dulu di sini? Dua orang di situ, dua orang di sini. Dua orang di sini, dua orang di sini. Di sini bisa lebih. Yes. Ini ya? Iya. Ini tugasnya. Oke, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanulani Dan saya Agus Putra. Dan saya Muhammad Bintang. Kita di sini akan membahas tentang langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan. Jadi sebagai operator 1, jadi bisa next lagi. Siapa yang menjadi operator saya? Oke, saya akan menjelaskan untuk tahap awal dulu ya. Langkah awal mengkonfigurasi virtual box. Di sini kita menentukan pertama awal bentuk nama dulu, dan terus di sini kita boleh di zoom. Tekan folder, dan di sini kita masukkan timernya, dan di sini kita masukkan versi. Di sini kita menggunakan versi Windows 7 dan 64 bit. Lanjut. Di sini saya akan membahas memilih sistem operasi jaringan yang akan diinstal dengan VirtualBox. Jadi di sini saya akan menginstal dengan jaringan yang akan diinstal berapa gigabyte atau berapa RAM tersebut. Next, silakan. Dan sini akan pembagian partisi memori, partisi memori. Sini saya akan membagikan partisi memori yaitu dengan memencet prelock, yaitu RAM-nya 145,9 GB, yaitu free test atau disebutnya dengan gratis seperti itu. Next, silakan. Nah, ketika kita sudah selesai, nah di sini akan ditunjukkan gambaran ini. Gambaran akhir yaitu proses instalasi selesai. Kita akan ditunjukkan pada gambaran ini jika kita menginstalnya dengan secara benar. Oke. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya Mohon maaf. mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan silakan. Siapa yang mau tanya dulu? Di tahap yang ketiga, kenapa pembagian S2 berdasar dari yang begini? Oke, gimana? Pertanyaannya apa? Di tahap yang ketiga, kenapa pembagian S2 berdasar dari yang begini? Lagi? Di tahap yang ketiga, kenapa pembagian disk kedua berdasar dari yang begini? Ya, coba bisa ditampilkan mungkin. Boleh izin jawab.
Ya, silakan. Kenapa didesak? Karena untuk menyiapkan ketika kita membutuhkan memori untuk menyimpan data jaringan di komputer. Jadi jawabannya apa tadi? Untuk menyimpan data jaringan di komputer. Untuk menyimpan data Jaringan. makanya kenapa memorinya lebih besar ya. Apa namanya yang disediakan pada saat perpindahan ini. Gimana, paham? Adil ya? Masih ada yang mau lebih atau mau ditanyakan? Sudah? Oke, silakan ditutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Jadi tadi kelompok 1 itu mempresentasikan dia hasil melihat tayangan di video ya, dibuka, kemudian prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya. Nah, mungkin nanti yang akan kalian gunakan pada pertemuan selanjutnya itu tahapan-tahapannya ya. Jadi cara-caranya itu nanti yang akan kelompok 1 gunakan untuk proses instalasinya ya. Oke. Yang tadi masih mengerjakan LKPD-nya juga dikerjakan ya. Jadi kalian sudah mengerjakan LKPD sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Sudah jam pulang ya. Sudah jam pulang karena pertemuan juga sudah berakhir gitu. Saya minta ada dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini dari mulai konsep tadi, fungsi, jenis sistem operasi, ya kan? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Ya, Magdalena berdiri. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kali ini, sistem operasi jaringan sangat dibutuhkan ketika kita membangun sebuah jaringan. Karena di dalam jaringan perlu ada yang mengendalikan dan juga sangat dibutuhkan dari segi keamanan jaringan. Oke, ada yang menambahkan? Kasih tepuk tangan buat Magdalena. Saya harap kalian semuanya menangkap materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, sedikit ada yang lupa. Jadi sudah dirapikan. Saya minta keluarin smartphone-nya. Ya, di scan lagi. Ini adalah soal post test ya, soal post test. Beberapa soal untuk mengukur tingkat pengetahuan kalian, pemahaman kalian dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Oke. Sudah? Sudah. Oke, nanti saya akan cek jawabannya. Terima kasih. Kemudian meja dan bangkunya kalau ada sampah tadi dibersihkan. Oke, LKPD udah? Sudah. Dimatikan ya laptopnya ya, tutup. Terus bukunya dimasukkan semuanya ke dalam tas. Karena sudah selesai. Selanjutnya apa namanya?
Meja dan bangkunya, kalau meja dicek jangan sampai meninggalkan sampah ya. Oke. Silakan ketua kelas, mana Maulana? Ya, dipimpin doanya. Itu siap. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana, sampai jumpa kita ke minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Pada sehat ya? Ya. Sebelumnya saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana. Bapak sudah membuka doa. Selanjutnya saya akan cek kehadirannya. Ya. Aldo ada? Oke. Muhammad Bintang? Oke. Magdalena? Hadir? Muhammad Maulana? Hadir. Wahyu Adilia? Oke. Oke, sudah? Ya, jadi kita masuk ke pertemuan ketiga pada hari ini ya. Setelah minggu lalu untuk pertemuan kedua sudah membahas apa yang konsep sistem operasi jaringan, kemudian bagaimana cara ya menginstalasi sistem operasi jaringan. Kalian juga sudah mempraktekkan atau membuat tugas ya kan, dari menyaksikan tayangan video yang berisi tayangan langkah-langkah sistem operasi jaringan. Nah, pada hari ini kalian tinggal saya minta tugas proyeknya kalian langsung menginstalasi sistem operasi jaringan tersebut. Ya, jadi sudah tidak ada materi lagi, langsung prakteknya. Ya, karena materinya kan sudah kemarin ya kan, kalian menginstalasi sistem operasi jaringan, menyaksikan dan sudah mempelajari. Di rumah sudah menyaksikan ya bagaimana langkah-langkah yang sudah saya share juga, kemudian mungkin juga kalian cari referensi lainnya gitu. Oke. Nah, sebelum itu saya akan tampilkan PowerPoint. Ya, apa materi hari ini? Administrasi. Itu mata pelajarannya, materinya. Fokus dong. Sudah makan belum? Oke, ya. Jadi pertemuan hari ini ya. Kalian akan mempelajari menginstalasi sistem operasi jaringan yang nantinya kalian membuat sebuah proyek ya, atau mengerjakan sebuah proyek yaitu menginstalasi sistem operasi jaringan. Nah, sebelum itu silakan keluarkan smartphone-nya. Di sini ada soal pretest.
kan? Cepat sekali ya. Ya, luar biasa. Berarti kalian udah mulai terbiasa nih. Sebelum pelajaran itu kalian mengerjakan soal pretest, kemudian setelah pelajaran kalian mengerjakan soal post test. Jadi sebelum pelajaran itu pretest, setelah pelajaran post test. Oke, good. Nanti saya akan cek ya hasilnya. Pengetahuan kalian sebelum mulai masuk ke materi selanjutnya. Oke, jadi apa sih manfaat sistem operasi jaringan itu ketika kalian sudah bisa menginstalasi, sudah menguasai, ya kan, sudah bisa mengoperasikannya. Apa sih kira-kira manfaat kalian yang akan kalian dapatkan? Ada yang bisa jawab? Manfaat ketika kalian bisa menguasai materi atau menguasai sistem operasi jaringan, jadi mulai menginstalasi, ya kan, kemudian mengoperasikannya seperti itu. Nah, manfaat salah satunya yang bisa kalian dapatkan, ya, tentunya pada saat kalian mengoperasikan sebuah jaringan itu, ya kan, kalian bisa dapatkan manfaatnya, terutama misalnya kalian bisa mengirimkan data satu sama lain, ya, berbagi berkas, berbagi data, kemudian servis DNS service, kemudian HTTP service juga. Itu adalah salah satu manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah menguasainya, ya, tentunya pada saat mengoperasikan sebuah jaringan. Paham? Oke. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, pada pertemuan hari ini atau kali ini, untuk kalinya yaitu menginstalasi sistem operasi jaringan, ya, menginstalasi sistem operasi jaringan. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya 4.11 yaitu mendiagnosis instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian 41.2 itu menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan. Nah, maksud mendiagnosis di sini adalah kalian mempraktekkan, ya, mempraktekkan instalasi atau menginstalasi sistem operasi jaringannya. Paham? Oke, untuk tujuan pembelajaran, ya, di sini setelah menetapkan cara instalasi, peserta didik mampu mendiagnosis instalasi sistem operasi jaringan dengan benar, perhatikan. Kemudian yang kedua, setelah mendiagnosis, peserta didik mampu menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan dengan baik dan benar. Nah, di sini ada pertanyaan mendasar, ya. Di sini ada pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa saja kebutuhan hardware server untuk menginstalasi sistem operasi jaringan? Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode virtualisasi dalam menginstalasi sistem operasi jaringan? Nah, untuk yang pertama, silakan ada yang bisa jawab. Apa saja kebutuhan hardware server untuk menginstalasi sistem operasi jaringan? Ya, Pak Ri. Silakan berdiri. Sebentar. Oke, apa itu? Spesifikasi minimum yang disarankan untuk instalasi Linux Debian 8.7 berbasis TLI adalah prosesor Pentium 4, RAM 512 MB, hard disk 5 GB. Oke, jadi itu adalah jawaban yang pertanyaan pertama, yaitu spesifikasi minimum, ya, kebutuhan hardware server untuk menginstalasi sistem operasi jaringan. Tadi yang paling sebutkan itu adalah spesifikasi minimum ketika menginstalasi Linux Debian versi 8.7, ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, silahkan ada yang bisa jawab. Saya, Pak. Oke, pertanyaannya melakukan instalasi pada sistem yang sudah berjalan. Misalnya, kita menginstal sistem operasi Linux di atas sistem yang sedang berjalan, yaitu Windows. Oke, jadi itu jawaban dari Magdalena. Ya, pertanyaannya adalah
apa yang dimaksud dengan metode virtualisasi? Ya, jadi metode virtualisasi itu kita menginstalasi di atas sistem yang sudah berjalan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Fahri dan Bang Dalena. Bagi kelompok ya. Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sudah dibuka. Selanjutnya, bentar. Perhatikan di sini, ya. Langkah kerja, ya, langkah kerja untuk selanjutnya kalian mengerjakan proyek yaitu instalasi sistem operasi jaringan dalam metode virtualisasi, ya. Yang pertama ada persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, ya. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja? Laptop, terus apa lagi? Flash disk, oke. Kemudian untuk bahannya software virtualnya, ya, VirtualBox-nya, kemudian file ISO-nya, sistem operasi. Nah, sistem operasi apa yang kalian akan install? Linux Debian versi 8.7. Oke, kemudian install VirtualBox-nya, ya. Persiapan awalnya atau langkah kerja awalnya itu install VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya belum install di laptop kalian, ya, kemarin kayaknya udah ya. Jadi udah kalian sebelum mempraktekkan sambil menyaksikan tadi videonya. Kemudian tentukan urutan booting di VirtualBox. Ini masih mengkonfigurasi VirtualBox-nya. Dan selanjutnya langkah terakhir install Linux Debian Server dengan mode teks sesuai dengan panduan materi yang telah disampaikan. Oke, untuk pengerjaannya, ya. Masih ada satu lagi memangnya. Untuk pengerjaannya, waktu pengerjaannya saya kasih waktu berapa menit? 15 menit aja. Ya, selesai ya. Selesai nggak selesai, saya pengen tahu hasilnya. Oke. Saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Ini untuk LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Waktunya 15 menit ya. Jangan lupa di LKPD-nya pun di situ ada langkah-langkah kerjanya, kemudian ada tugasnya seperti apa, ya. Kalian juga harus mengisi.
Ya, udah. Kita aja, terus itu beberapa sih. Biar kita rekaman aja. Oke, sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, saya minta perwakilan kelompok untuk menunjukkan laporannya. Ya, untuk menunjukkan laporannya, silahkan mau dalam bentuk apa, tapi yang jelas ditampilkan di layar. Oke? Siapa yang bisa maju ke depan? Saya kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3. Magdalena, Maulana, Odilia, sama Saidi. Oke, silakan maju ke depan. Belum ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya punya kata-kata dulu nih. Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti, warnanya coklat sangat serasi. Selamat siang Bapak Ari yang saya hormati, izinkan kita memulai presentasi. Oke, silakan kelompok 3. Baik, kita mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Perkenalkan, nama saya Magdalena. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Sadid Akram. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke presentasinya. Ini laporan dari instalasi kalian ya? Iya, Pak. Kelompok jaringan yang sudah disediakan. Di sini yang pertama, kita akan menentukan rangka-rangka cara menginstal Debian. Yang pertama itu konfigurasi virtual Dropbox untuk melakukan menempatkan sistem operasi Linux dengan menggunakan virtualisasi. Persiapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah pertama sistem operasi yang digunakan untuk instalasinya adalah Microsoft Windows. Yang kedua, aplikasi VirtualBox yang digunakan saat ini adalah versi 4.3.6 191.406.
Yang ketiga, file image Debian dalam format ISO titik versi yang digunakan. Next. Next Pak. Yang ada semuanya. Next saja. Dari satu. Lalu langsung ke ini yang beda lagi. Di sini yang beda. Di sini. Baik, selanjutnya pembuatan komputer virtual Debian. Pada aplikasi VirtualBox, buka menu Machine, New atau toolbar New atau tekan Ctrl+N untuk membuat komputer virtual baru. 2. Pada window yang muncul untuk entry name, isikan dengan Debian tanpa tanda kutip seperti gambar berikut. Selanjutnya klik next. Masuk ke apa lagi? Nah, kalau kalian udah selesai, ini tahap login untuk masuk ke Debian-nya. Ya, berarti ini udah selesai ya? Ya, Sudah sukses nih. Ya. Apa namanya, proses instalasi kelompok 3. Sudah ada muncul seperti ini? Sudah? Sudah. Oke. Oke, kalau begitu kasih ibu tepuk tangan. Silakan, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Baik, ada yang mau bertanya? Silakan, kelompok lain menanggapi. Berdiri ya, silakan Pak Erik. Sistem operasi kan dibagi menjadi 2. Sebutkan. Sistem operasi dibagi menjadi 2, yaitu berbasis teks dan dokumen. Ada lagi? Cukup? Oke. Silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata kesalahan perbuatan ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah presentasi, dan kelompok lain juga tadi kelompok 2 ya Pak Hari menanggapi presentasinya. Kemudian coba saya kasih sedikit evaluasi ya atau masukan ya dari hasil kelompok 3 yang sudah menginstalasi ya. Jadi perhatikan. Nah, tadi kelompok 3 sudah menunjukkan tampilan awal masuk ke proses instalasi proses sistem operasi Debian-nya. Ya, itu sudah bagus, tandanya tidak dalam proses instalasinya tidak ada masalah. Ya, semua tahapan, semua langkah-langkahnya sudah dijalankan dengan baik dan benar. Makanya bisa masuk atau bisa login ke sistem operasi Debian itu. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dari partisi hard disk atau pemilihan sistem operasi yang tidak tepat, misalnya kalian menggunakan laptop yang 64 bit, tapi di situ instalasinya menggunakan yang 32 bit, tentunya tidak akan support. Ya, pasti akan ada masalah pada proses instalasinya seperti itu. Paham? Oke.
Oke, di sini ada barcode, silakan di scan ya sebagai soal post test ya, soal akhir dari pertemuan kita hari ini. Sudah? Oke, silakan mengerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. LKPD-nya sudah? Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Oke, sudah selesai. Nanti saya akan cek hasilnya seperti apa saudara sekalian. Kita berjumpa di penghujung akhir dari pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini? Siapa? Silakan. Saya Pak. Ya, saya Dit. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulannya pada untuk hari ini. Kesimpulannya yaitu, jadi sebelum kita menginstalasi sistem operasi jaringan, pasti kita membutuhkan yang namanya perangkat, dan kita juga harus menyiapkan perangkat tersebut dan bahan yang dibutuhkan supaya tidak terjadi kendala pada saat instalasi, agar instalasi tersebut lancar, tidak ada kendala yang terjadi. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih ya, betul sekali. Jadi untuk memulai instalasi tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Jangan sampai pada saat prosesnya terjadi kendala seperti itu. Ya, paham? Oke. Untuk materi selanjutnya, materi yang akan datang, kita masuk ke masuk ke ini ya. Kita mengkonfigurasi jaringan. Ya, kita mengkonfigurasi jaringan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Oke, kalau begitu silakan dirapikan, ditutup laptopnya, dimatikan laptopnya, ditutup, kemudian bersihkan mejanya, laptopnya. Silakan kalau sudah ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat sampai jumpa minggu depan. Ya, silakan.